Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang informasi mengenai kanker serviks. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul masalah serius. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan intim atau berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600.000 kasus kanker serviks dengan 342.000 kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker ini. Jenis kanker serviks terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah karsinoma sel squamosa atau KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula di sel squamosa cervix, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Yang kedua adalah adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Meski jarang terjadi, kedua jenis kanker serviks di atas atau yang tadi saya infokan dapat terjadi secara bersamaan. Kanker juga bisa terjadi pada sel leher rahim selain sel squamosa atau sel kelenjar. Tetapi hal ini sangat jarang terjadi. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari kanker serviks? Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi HPV. Nah, berapa atau bagaimana sih angka harapan hidup? Nah, angka harapan hidup pada penderita kanker serviks tergantung stadium yang dialaminya. Angka ini merupakan gambaran presentasi penderita yang masih hidup 5 tahun setelah didiagnosis menderita kanker serviks. Sebagai contoh, angka harapan hidup 80% berarti 80 dari 100 penderita bertahan hidup hingga 5 tahun atau lebih setelah terdiagnosis kanker serviks. Nah, berikut adalah angka harapan hidup pada penderita kanker serviks berdasarkan stadium yang dialami. Untuk stadium 1, angkanya di antara 80-93%. Untuk stadium 2 di angka 58-63%. Stadium 3 di angka 32-35%. Dan di stadium 4 kurang lebih di angka 16%. Nah, pengobatan dan pencegahan kanker serviks itu bagaimana? Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah. Selain itu, pencegahan infeksi HPV yang dapat memicu kanker ini juga dapat dilakukan dengan vaksin sejak usia 10 tahun.
Nah, bagi yang saat ini mengalami keluhan kanker serviks dan mencari alternatif produk herbal tanpa tindakan, dari Denatur Indonesia sendiri memiliki produknya. Nah, produknya ada apa saja? Produknya sendiri ada 3 macam, terdiri dari sirsak, tipogel, dan mycopen. Ketiga produk ini terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami, di mana untuk sirsak ini terbuat dari ekstra daun sirsak, kemudian tipogel ini terbuat dari ekstra keladi tikus, dan mycopen terbuat dari ekstra sarang semut. Selain terbuat dari racikan bahan herbal tadi, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, serta sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015, serta untuk pembuatannya sudah sesuai standar CPOTB. Nah, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.